Tantangan UMKM yang saat ini banyak dihadapi, yang pertama adalah tantangan marketing pasti. Tantangan marketing, karena size-nya UMKM ini kan masih kecil. Nah, biasanya UKM ini penjualannya masih belum stabil. Nah, tantangan pertama adalah gimana caranya penjualan ini bisa stabil. Jadi mereka harus menemukan metode, menemukan cara gimana caranya mereka bisa jualan dengan baik dan benar, secara jumlah juga cukup dan lain-lain. Nah, ini caranya gimana? Caranya satu, memang harus bikin branding yang bagus. Karena kebanyakan UKM, ya mereka nggak branding, mereka hanya jual produk tok. Karena jual produk tok, makanya ketika ada kompetisi mereka bisa langsung tergerus. Karena nggak ada kelebihan. Ya, bakso di sini sama bakso di situ mirip-mirip. Nggak ada brandingnya, nggak ada kekhasannya, dan lain-lain. Tapi kalau memang produknya dan brandingnya itu khas kuat, itu insya Allah sih bisa termaintain gitu ya penjualannya. Nah, terus tantangan di tahun-tahun ini sebetulnya ada perlambatan ekonomi, ada daya beli yang turun. Ini memang kerasa banget kok, dari seluruh klien kita juga ngerasain hal yang sama. Jadi memang ada kelesuan market lah. Tapi gimana caranya kelusuan market itu akhirnya nggak bikin kita bangkrut gitu ya. Caranya adalah nemuin inovasi-inovasi lain. Dan garap target-target market yang mungkin selama ini punya potensi bagus tapi nggak ada yang ngegarap di sana. Nah, ini challenge buat para buat owner-owner UKM untuk temuin celah-celah itu. Ada banyak cerita juga, kita ngambilin pas cerita COVID kemarin lah. Ada restoran F&B yang akhirnya harus hampir tutup gara-gara COVID, tapi akhirnya dia menemukan cara. Kita bantuin juga dia untuk buat paket gitu ya, paket barbekyuan di rumah. Ya, dia memang jualannya jualan barbecue ya. Gitu. Jadi jualan paket barbekyuan di rumah, akhirnya dia bisa survive gitu. Akhirnya dia bisa survive, penjualannya malah meningkat dari sebelum COVID. Nah, cara-cara seperti ini yang memang kita harus temukan. Tantangan selanjutnya adalah pendanaan. Tantangan selanjutnya pendanaan, ini khususnya buat UKM-UKM yang lagi mau growing. Dia sebetulnya sudah punya potensi market, misal F&B dia cabangnya sudah lumayan banyak, mau bikin central kitchen. Tapi nggak ada uang buat bikin central kitchen-nya. Atau toko roti misalnya, oh dia punya potensi buat ngembangin di cabang-cabang lain, tapi nggak ada uangnya. Gimana caranya? Nah, solusinya adalah perbanyak literasi keuangan, karena basisnya kalau penjualan kamu sudah bagus, itu asal ketemu sama orang yang tepat, pasti akan mau ada jalan. Either itu dari perbankan, either itu dari lembaga keuangan, atau investor gitu ya. Jadi ketika kamu penjualannya sudah bagus, kamu nggak usah terlalu khawatir untuk akses keuangan, karena cukup menemukan akses yang tepat aja. Kita insya Allah juga bisa bantu soal itu. Lalu yang terakhir, biasanya permasalahan UMKM adalah standarisasi. Jadi satu cabang sama cabang yang lain nggak standar. Atau jualan hari ini sama jualan besok nggak standar. Karena masalah ini berlarut-larut, akhirnya customer pun lari dan akhirnya sales kita turun. Jadi kebanyakan masalahnya dari standarisasi. Gimana solusinya? Solusinya adalah ya memang harus bikin standarisasi yang bagus. Dibikin SOP-nya. Cara produksi ini nih seperti ini. Tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya tertulis, semuanya dilatih. Dan ketika ada penyimpangan dari standarisasi, kalian harus tindak gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya produksinya terstandar. Ini mungkin salah satu kesulitan UMKM untuk akhirnya tumbuh ke pasar yang lebih besar. Atau ketika mau masuk pasar global, produknya nggak standar. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek gitu ya. Ya itu sih beberapa tantangan-tantangan UKM ya yang memang harus diselesaikan bareng-bareng juga gitu. Nah, buat teman-teman yang baru mau masuk ke pasar UKM karena sudah tahu tadi kendala-kendalanya, jadi kalian harus bikin perencanaan yang kuat dulu di depan gitu ya, bikin perencanaan marketing yang kuat, mungkin mulai di testing, terus abis itu ketika sudah mulai jalan bikin standarisasi produk yang oke gitu ya, bahkan mulai dari awal sudah bikin standarisasi yang oke supaya customer juga bisa lebih puas dari sana. Oke, mungkin itu aja. Buat teman-teman yang mau bikin bisnis UKM, jangan terlalu berpikir rumit-rumit gitu ya. Bikin perencanaan juga nggak usah yang gimana-gimana. Yang penting teman-teman punya passion, terus punya riset, terus punya panduan yang jelas, dan akhirnya teman-teman bisa punya produksi yang
terstandar dengan baik dan benar juga gitu ya. Jadi langsung go ahead aja, karena kalau nggak dicoba kita juga nggak tahu gitu. Tapi jangan asal nyoba, akan lebih baik kamu bikin perencanaan dulu baru coba. Itu akan jauh lebih baik. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih detail soal apa yang kita bahas sebelumnya, jangan khawatir, jangan malu-malu, langsung tanya aja via komen atau klik link di bio untuk langsung konsultasi gratis sama tim konsultan dari Andaf Consulting. See you there.